Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman para pejuang CPNS tahun 2021, gimana nih kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang latihan soal TKP CPNS part 10 teman-teman. Ini adalah video TKP saya yang ke-10. Bagi teman-teman yang ingin melihat video saya dari part 1 sampai 9, linknya ada di deskripsi saya ya. Namun sebelum kita lanjut, saya mau berbagi informasi nih mengenai bimbel CPNS yang bagus buat teman-teman semuanya. Dan alhamdulillah teman-teman, saya tuh lulus berkat mengikuti bimbel ini ya teman-teman. Nama bimbelnya itu adalah Bimbel Kita Lulus. Untuk lebih mengenal tentang Kita Lulus, kami ada grup WA gratis ya teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin bergabung di grup WA kami di Kita Lulus, silakan ya. Linknya ada di deskripsi bagian bawah video saya ini. Jika teman-teman berminat mengikuti paket kelas intensif Kita Lulus, teman-teman bisa mendapatkan diskon 50% dengan menggunakan kode referral saya ini, Ratih50. Nah, keuntungannya jika teman-teman menggunakan kode referral saya ini, teman-teman akan mendapatkan diskon 50% di semua paket kelas Kita Lulus. Wah, jadi lebih murah ya teman-teman, karena di Kita Lulus itu ada kelas Zoom ya, dan interaktif WA-nya juga. Nah, sekarang kita mulai ya teman-teman dari pertanyaan nomor 1. Harga-harga barang hari ini berubah sangat cepat dan kecenderungannya terus meningkat. Sementara uang gaji saya terbatas. Menghadapi keadaan ini, saya A. membuat rancangan penggunaan uang secara lebih hati-hati, B. membuat rancangan penggunaan dan minta kenaikan uang gaji, C. marah terhadap situasi yang tidak menentu, D. mengurangi pengeluaran untuk hal-hal yang tidak pokok, E. meminta tambahan uang dari orang tua. Nah, jawaban yang benar itu adalah yang D ya teman-teman, mengurangi pengeluaran untuk hal-hal yang tidak pokok. Jadi di soal ini yang mendapatkan skor paling tinggi itu adalah yang D teman-teman. Nah, pembahasannya seperti ini ya teman-teman, bahwa di poin pilihan yang A ini membuat rancangan penggunaan uang secara lebih hati-hati, ini mendapatkan skor 4 teman-teman. Nah, ini sudah bagus sih, tapi kalau hanya sekedar membuat rancangan saja itu kurang tepat. Kalau yang B, membuat rancangan penggunaan dan minta kenaikan uang gaji, ini dapat skor 3. Minta kenaikan uang gaji itu bukan tupoksi Anda ya teman-teman. Kalau yang C, marah terhadap situasi yang tidak menentu, nah ini langsung dieliminasi teman-teman, karena menunjukkan tidak bisa menahan emosi. Kalau yang D, mengurangi pengeluaran untuk hal-hal yang tidak pokok. Nah, ini berarti apa? Memecahkan masalah secara tuntas teman-teman. Nah, ini adalah solusi yang terbaik. Kalau yang E, meminta tambahan uang dari orang tua, skornya 2 ya. Akan merepotkan orang tua juga ya teman-teman. Kita lanjutkan ya teman-teman. Untuk soal nomor 2, saya berhasil mengatasi suatu tantangan, terutama karena A. nasib baik ada di tangan saya, B. saya berani mencoba hal-hal yang tidak berisiko, C. saya berani mencoba dengan segala resikonya, D. saya mendapat bantuan dari lingkungan, E. saya tidak putus asa dalam menghadapi kegagalan. Nah, jawaban yang benar itu adalah yang C teman-teman. Saya berani mencoba dengan segala resikonya. Nah, pembahasannya seperti ini ya teman-teman. Nah, jika saya berhasil mengatasi suatu tantangan, terutama itu karena apa? Nah, kalau yang A, nasib baik ada di tangan saya, ini bukan alternatif jawaban yang tepat teman-teman. Kalau yang B, saya berani mencoba hal-hal yang tidak berisiko, ini langsung dieliminasi teman-teman. Berani mencoba tetapi tidak mau menerima tantangan, karena ini ada kata-kata hal-hal yang tidak berisiko ya kan. Kalau yang C, saya berani mencoba dengan segala resikonya, nah ini langsung dipilih teman-teman. Berarti ini menunjukkan berani mencoba
suka tantangan dan ada motivasi untuk berkembang lebih baik apapun resikonya, ya kan? Kalau yang D, saya mendapat bantuan dari lingkungan. Ini dapat skor 2 teman-teman, karena mengandalkan bantuan orang lain. Kalau yang E, saya tidak putus asa dalam menghadapi kegagalan. Nah, ini dapat skor 4. Sudah bagus, tetapi lebih tepat itu jawaban yang C ya, karena ada keinginan mencoba hal baru dan penuh tantangan apapun resikonya. Nah, selanjutnya nomor 3, jika ada kesempatan untuk berkompetisi dalam bidang yang saya senangi, maka saya A, mengalahkan pesaing dengan cara meningkatkan diri, B, tidak ikut kompetisi, C, ikut kalau ada kemungkinan saya menang, D, berusaha keras dalam mengalahkan pesaing dengan cara mencari kelemahan pesaing, E, lebih baik tidak usah ikut karena khawatir akan kalah. Nah, jawaban yang paling benar, poinnya paling tinggi itu adalah yang A teman-teman ya, mengalahkan pesaing dengan cara meningkatkan diri. Nah, pembahasannya seperti ini teman-teman. Nah, jika ada kesempatan untuk berkompetisi dalam bidang yang saya senangi, maka saya, jawaban yang benar yang A ya, mengalahkan pesaing dengan cara meningkatkan diri. Ini berarti ada keinginan untuk berkembang, suka tantangan, dan mempunyai keinginan belajar berkelanjutan dengan meningkatkan diri. Kalau yang B itu langsung dieliminasi teman-teman, tidak ikut kompetisi, berarti tidak suka tantangan dan tidak ada keinginan untuk maju. Kalau yang C, ikut kalau ada kemungkinan saya menang. Nah, ini dapat skor 3, berarti tidak menjalankan dengan sepenuh hati ya, kalau jika ada kemungkinan kalau saya menang saja gitu kan. Kalau yang D, berusaha keras dalam mengalahkan pesaing dengan cara mencari kelemahan pesaing. Ini dapat skor 4. Mencari kelemahan pesaing nilainya lebih rendah. Lebih baik itu kita meningkatkan potensi diri kita untuk lebih baik lagi begitu. Kalau yang E, lebih baik tidak usah ikut karena khawatir akan kalah. Nah, di sini dapat skor 2 teman-teman, berarti menunjukkan kita tidak percaya diri dan tidak ada motivasi untuk berkembang. Nah, selanjutnya nomor 4, dalam suatu pertemuan kelompok saya datang terlambat. Ketika itu pembicaraan sedang berlangsung hangat, padahal saya sangat ingin menyumbangkan ide. Hal yang saya lakukan adalah A, duduk mendengarkan pembicaraan baru kemudian berbicara, B, menanyakan apakah saya boleh segera berbicara, C, segera berbicara mengemukakan pendapat, D, menunggu diberi kesempatan untuk berbicara, E, meminta waktu untuk berbicara. Nah, jawaban yang benar itu adalah yang D ya, menunggu diberi kesempatan untuk berbicara. Pembahasannya seperti ini ya teman-teman. Kalau yang A, duduk mendengarkan pembicaraan baru kemudian berbicara. Ini skornya 4. Seharusnya kita menunggu diberikan kesempatan untuk berbicara ya, jangan langsung berbicara tanpa dipersilahkan. Kalau yang B, menanyakan apakah saya boleh segera berbicara. Ini berarti kurang sopan kalau langsung menanyakan karena kita itu datang terlambat. Kalau yang C, segera berbicara mengemukakan pendapat, ini langsung dieliminasi, menunjukkan kita kurang sopan karena tidak menghargai peserta yang lain. Nah, yang D, menunggu diberi kesempatan untuk berbicara. Nah, ini jawaban yang tepat. Itu menunjukkan kita menghormati pembicaraan yang sedang berlangsung dan sabar menunggu kesempatan untuk berbicara. Kalau yang E, meminta waktu untuk berbicara. Nah, ini juga tidak efektif ya jawabannya itu. Nomor 5 ya, dalam suatu rapat pendapat saya tidak diterima peserta lain. Saya A, menerima pendapat orang lain dengan berat hati, B, berusaha menghargai pendapat orang lain, C, berlapang dada menerima pendapat itu, D, merasa jengkel terhadap kejadian itu, E, berusaha keras agar pendapat tersebut diterima. Jawaban yang benar, poinnya paling tinggi itu adalah yang C ya, berlapang dada menerima perbedaan itu. Nah, pembahasannya seperti ini ya. Kalau yang A, menerima pendapat orang lain dengan berat hati, ini dapat skor 3, menunjukkan tidak menerima dengan sepenuh hati. Kalau yang B, berusaha menghargai pendapat orang lain, ini dapat
Skor 4 teman-teman sudah bagus sih ya, tetapi pilihan C itu lebih tepat karena sikap lapang dada menunjukkan integritas yang baik. Kalau yang C, berlapang dada menerima perbedaan itu menunjukkan integritas diri kita yang baik teman-teman. Jadi ini langsung dipilih teman-teman, jawaban yang paling tepat itu yang C. Kalau yang D, merasa jengkel terhadap kejadian itu, ini langsung dieliminasi karena tidak bisa mengendalikan emosinya. Yang E, berusaha keras agar pendapat tersebut diterima, ini dapat skor 2. Berarti memaksakan kehendak kepada orang lain juga itu tidak baik, begitu ya. Nah, selanjutnya kita ke nomor 6. Pada saat memecahkan suatu permasalahan, biasanya pikiran saya A, tetap terpusat pada persoalan jika gangguan relatif kecil. B, mudah beralih ke hal lain karena gangguan kecil saja. C, terpusat pada hal yang harus dipecahkan apapun pengganggunya. D, mudah beralih tanpa sebab apapun. E, mudah beralih ke hal yang lain oleh sebab yang sangat mengganggu. Nah, jawaban yang benar itu adalah yang C ya teman-teman, terpusat pada hal yang harus dipecahkan apapun pengganggunya, begitu ya. Pembahasannya seperti ini ya. Kalau yang A, tetap terpusat pada persoalan jika gangguan relatif kecil. Nah, ini dapat skor 4. Berarti di sini itu ada kata jika gangguan relatif kecil. Itu berarti menunjukkan ketidakmampuan berpusat secara optimal jika ada gangguan yang besar gitu kan. Kalau yang B, mudah beralih ke hal lain karena gangguan kecil saja, ini dapat skor 2. Ini berarti tidak fokus ya. Jawaban yang benar yang C ya teman-teman, terpusat pada hal yang harus dipecahkan apapun pengganggunya. Berarti ini menunjukkan kita itu lebih fokus dan pikiran berpusat secara optimal dalam memecahkan masalah. Kalau yang D, mudah beralih tanpa sebab apapun, ini langsung dieliminasi. Berarti tidak punya pendirian yang kokoh ya teman-teman. Yang E, mudah beralih ke hal yang lain oleh sebab yang sangat mengganggu. Ini dapat skor 3. Kata mudah beralih itu menunjukkan sikap kurang optimis juga ya kan teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke nomor 7 ya. Pada saat menghadapi tugas yang berat dan menuntut kemampuan yang tinggi, saya A, berusaha sedikit demi sedikit untuk menyelesaikan walau memakan waktu yang panjang. B, berusaha mencari cara penyelesaian yang tidak membutuhkan banyak waktu. C, meninggalkan tugas begitu saja. D, berhenti untuk mencari selingan kegiatan. E, berusaha mencari bantuan orang lain. Nah, jawaban yang benar itu adalah yang B ya, berusaha mencari cara penyelesaian yang tidak membutuhkan banyak waktu. Nah, pembahasannya seperti ini ya teman-teman. Yang A, berusaha sedikit demi sedikit untuk menyelesaikan walau memakan waktu yang panjang. Ini dapat skor 4 teman-teman. Tidak efektif waktu ya, karena memakan waktu yang panjang. B, berusaha mencari cara penyelesaian yang tidak membutuhkan banyak waktu. Nah, di sini itu dapat skor 5 teman-teman. Menunjukkan kita itu memecahkan masalah secara tuntas dan memperhatikan efektivitas waktu. Nah, yang C, meninggalkan tugas begitu saja, ini langsung dieliminasi kan, menunjukkan tidak profesional. Lanjut yang D, berhenti untuk mencari selingan kegiatan, dapat skor 2 ya, berarti tidak segera menyelesaikan tugas, cenderung menunda pekerjaan. Yang E, berusaha mencari bantuan orang lain, ini dapat skor 3, menunjukkan tidak menyelesaikan masalah secara mandiri ya kan teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke nomor 8. Saya harus menghadiri pernikahan seorang kerabat di luar kota bersamaan dengan adanya ulangan matematika, sedangkan nilai saya di bidang ini sangat buruk. Saya akan bagaimana? A, mempersiapkan diri sejak awal dan membicarakannya dengan guru agar mengikuti ulangan di lain hari. B, akan mengikuti sungguh-sungguh dan inilah saatnya memperbaiki nilai. C, meminta orang tua menulis surat izin tidak dapat mengikuti ulangan hari ini. D, akan belajar sungguh-sungguh dan berdoa semoga ada pengunduran jadwal ulangan. E, memilih pergi dan berusaha sebaik mungkin pada ulangan berikutnya.
Nah, jawaban yang benar itu adalah yang A ya, mempersiapkan diri sejak awal dan membicarakannya dengan guru agar mengikuti ulangan di lain hari. Nah, pembahasannya seperti ini ya. Pilihan yang A, mempersiapkan diri sejak awal dan membicarakannya dengan guru agar mengikuti ulangan di lain hari adalah jawaban yang tepat. Karena kita jika dihadapkan pada dua persoalan, kita itu pilih jawaban yang win-win solution ya, yang menguntungkan keduanya begitu. Jadi pilihan yang A ini menunjukkan profesional dan tetap menghadiri acara pernikahan. Selain itu kita juga membicarakan dengan guru untuk mengikuti ulangan di lain hari. Yang B akan mengikuti sungguh-sungguh dan inilah saatnya memperbaiki, dapat skor 4 teman-teman. Bagus juga ya, tetapi lebih tepat yang pilihan A karena mementingkan keduanya. Yang C, meminta orang tua menulis surat izin tidak dapat mengikuti ulangan hari ini, kurang memecahkan masalah dan tidak menyebutkan alasan yang tepat mengapa meminta izin ya. Kalau yang D, akan belajar sungguh-sungguh dan berdoa semoga ada pengunduran jadwal ulangan. Nah, kalau hanya berdoa saja tetapi tidak ada usaha, belum dapat menyelesaikan masalah ya. Yang E, memilih pergi dan berusaha sebaik mungkin pada ulangan berikutnya. Ini dapat skor 1 ya, menunjukkan integritas yang kurang baik. Tidak ada pemberitahuan langsung pergi, itu tidak sopan sebagai seorang siswa ya gitu. Nah, selanjutnya kita ke nomor 9 ya. Jika orang tua mengatakan kepada saya bahwa mereka tidak sanggup untuk membiayai kuliah di perguruan tinggi, padahal saya bercita-cita ingin menjadi sarjana. Dalam keadaan tersebut saya akan A, mencari lembaga yang mau memberi beasiswa untuk kuliah di perguruan tinggi. B, mencari perguruan tinggi yang biayanya murah. C, meminta pada orang tua bekerja keras dan meminta untuk membiayai anaknya. D, menawar pada orang tua untuk membiayai sebagian dan mencari bantuan untuk kekurangannya. E, menunda masuk perguruan tinggi, bekerja sebisanya dan menabung. Nah, jawaban yang benar, poinnya paling tinggi itu adalah yang A ya, mencari lembaga yang mau memberi beasiswa untuk kuliah di perguruan tinggi. Nah, pembahasannya seperti ini ya teman-teman. Kalau yang A, mencari lembaga yang mau memberi beasiswa untuk kuliah di perguruan tinggi, menunjukkan kita memecahkan masalah secara tuntas dan kita ada keinginan untuk belajar secara berkelanjutan. Kalau yang B, mencari perguruan tinggi yang biayanya murah, itu dapat skor 4. Bisa saja ya, tetapi lebih tepatnya itu kita mencari lembaga yang memberi beasiswa untuk kuliah. Yang C, meminta pada orang tua bekerja keras dan meminta untuk membiayai anaknya. Ini langsung dieliminasi. Di soal sudah dijelaskan ya bahwa orang tua itu tidak sanggup membiayai kuliah, makanya kita tidak boleh meminta dan memaksa orang tua. Nah, sekarang yang D, menawar pada orang tua untuk membiayai sebagian dan mencari bantuan untuk kekurangannya. Ini dapat skor 2. Sama saja ya, akan menjadikan beban bagi orang tua yang tidak mampu membiayai kuliah. Kalau yang E, menunda masuk perguruan tinggi, bekerja sebisanya dan menabung. Nah, ini langsung menunda kuliah tanpa ada keinginan mencari solusi yang terbaik, misal dengan mencari beasiswa begitu ya seharusnya. Yang paling benar adalah yang A ya. Nah, selanjutnya kita ke nomor 10 ya. Ketika saya diminta untuk melakukan pekerjaan berat, saya bagaimana? A, menolak untuk diberi pekerjaan semacam itu. B, mempertimbangkan dahulu untuk menerimanya. C, tetap menerima meskipun tidak suka dengan pekerjaan itu. D, merasa tertantang pada pekerjaan itu.
E. Menyerahkan pekerjaan tersebut pada orang lain. Nah, jawaban yang benar adalah yang D ya, merasa tertantang pada pekerjaan itu. Nah, pembahasannya seperti ini ya teman-teman. Kalau yang A, menolak untuk diberi pekerjaan semacam itu, ini langsung dieliminasi. Ada kata menolak, menunjukkan tidak profesional terhadap pekerjaan. Yang B, mempertimbangkan dahulu untuk menerimanya. Ini dapat skor 4. Ada kata mempertimbangkan dahulu, berarti belum siap dalam melakukan pekerjaan meskipun berat. Seharusnya kita harus siap ya kan. Kalau yang C, tetap menerima meskipun tidak suka dengan pekerjaan itu. Nah, kalau di sini itu kan menerima tapi tidak suka, berarti kan mungkin tidak sepenuh hati begitu. Kalau yang D, merasa tertantang pada pekerjaan itu. Nah, ini berarti paling bagus jawabannya, menunjukkan semangat bekerja dan suka tantangan. Bagaimanapun pekerjaan kita harus dihadapi dengan semangat ya. Yang E, menyerahkan pekerjaan tersebut pada orang lain. Ini dapat skor 2 ya teman-teman, menunjukkan kita tidak menyelesaikan masalah secara mandiri. Nah, alhamdulillah teman-teman, pembahasan soal TKP CPNS yang part 10 sudah selesai. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman untuk selalu klik like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi untuk update video TKP selanjutnya. Share video saya ini jika bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Cukup sekian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.